Halo. Ulang. Yo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog channel YouTube Forum Zakat, Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Yang hari ini mengelola 145 organisasi pengelola zakat dari Aceh sampai Papua, yang informasinya bisa kalian lihat di www.forumzakat.org. Oke? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa temuan-temuan dalam riset yang dilakukan oleh Forum Zakat dan Filantropi Indonesia mengenai kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Kemarin kita sudah bahas sebaran las, kemudian organisasi pengelola zakat berdasarkan skala wilayah, kemudian organisasi pengelola zakat berdasarkan latar belakang pendirinya. Nah, di video kali ini, insya Allah nggak lama-lama, cuma beberapa menit aja, saya akan menceritakan lanjutan dari beberapa temuan riset tersebut. Kali ini tentang program-program yang ada di organisasi pengelola zakat di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Forum Zakat dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dari Forum Zakat. Kita lanjut, intro dulu. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, secara umum tujuan dari lembaga amil zakat di Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui optimalisasi dana zakat yang dihimpun dari masyarakat yang ada di Indonesia dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang juga ada di Indonesia. Nah, secara umum organisasi pengelola zakat di Indonesia, khususnya yang menjadi anggota FOS dan menjadi responden dalam riset yang sekarang sedang saya jelaskan, itu ada 104 organisasi pengelola zakat, itu secara umum memiliki 5 sektor atau klaster program. Yang pertama adalah program pendidikan, kemudian yang kedua program dakwah, yang ketiga program kesehatan, yang keempat program ekonomi, dan yang kelima adalah program sosial kemanusiaan. Nah, ini adalah 5 klaster atau sektor yang secara umum pasti hampir semua program ini ada di lembaga-lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi responden dalam riset kali ini. Namun teman-teman semua, setiap lembaga itu punya niche-nya masing-masing, punya kekhasannya, punya kekhususannya masing-masing. Jadi meskipun dalam satu organisasi pengelola zakat mereka melakukan program di 5 sektor tersebut, tapi biasanya mereka memiliki program unggulan yang menjadi mastermind program dari setiap organisasi pengelola zakat, yang biasanya itu menjadi ciri khas dari sebuah organisasi pengelola zakat. Kalau teman-teman menyadari, kalau teman-teman lihat ya, ada organisasi-organisasi pengelola zakat yang teman-teman ketahui itu memiliki ciri khas, misalnya di program pendidikannya, memiliki ciri khas di program tanggap bencananya, di program kemanusiaannya, memiliki ciri khas di program dakwahnya. Nah, itu macam-macam. Nah, sekarang di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bahwa ternyata dari 104 organisasi pengelola zakat yang menjadi responden dalam penelitian ini, itu sebanyak 24% organisasi pengelola zakat memiliki program unggulan di sektor pendidikan. Nah, jadi ada 24% organisasi pengelola zakat dari total 104 yang memiliki program unggulan di sektor pendidikan. Contohnya ya, Dompet Duafa. Dompet Duafa itu memiliki Bea Studi Ethos. Kemudian Rumah Zakat memiliki Sekolah Juara. Kemudian ada lagi Lembaga Zakat Al-Azhar, itu memiliki Rumah Gemilang Indonesia, yang di situ dididik anak-anak untuk memiliki skill-skill tertentu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari organisasi pengelola zakat yang memiliki program unggulan di bidang sektor atau klaster pendidikan. Nah, berikutnya di posisi kedua itu ada 20% organisasi pengelola zakat dari total responden 104 ini yang memiliki program unggulan di sektor kemanusiaan. Siapa saja itu? Contohnya ya, misalkan ada Lazis Muhammadiyah, mereka memiliki MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, itu unggul sekali di bidang tanggap bencana, kemanusiaan, itu punyanya Lazis Muhammadiyah. Kemudian ada juga Nurul Hayat. Nurul Hayat yang base-nya di Surabaya itu memiliki SIGAP, yaitu adalah Satuan Kebencanaan Tanggap Bencana dari Lembaga Zakat Nurul Hayat. Kemudian Dompet Duafa juga memiliki DMC, Disaster Management Center, itu juga merupakan program unggulan. Kemudian ada Global Zakat yang memiliki tim tanggap bencana yang juga cukup unggul dan cukup khas bagi lembaganya. Kemudian di posisi ketiga itu ada 3 dan 4 ini presentasinya sama ya, sama-sama 19%. Saya mencoba menjelaskan dari program dakwah dulu. Jadi ada 19%
organisasi pengelola zakat yang menjadi responden ini, dari 104 ini ada 19% yang memiliki program unggulan di bidang sektor atau klaster dakwah. Contohnya Baitul Mal Hidayatullah. Ini merupakan lembaga amil zakat miliknya Ormas Hidayatullah. Ini memiliki program pengiriman dai ke daerah-daerah pedalaman. Nah, ini menjadi ciri khas dari Baitul Mal Hidayatullah. Kemudian juga ada Lasnas Dewan Dakwah Indonesia yang juga memiliki program unggulan di bidang dakwah. Mereka punya program beasiswa dai, Lasnas Dewan Dakwah Indonesia, yang itu dai-dai itu dididik, dibeasiswakan, kemudian disalurkan ke daerah-daerah tertentu untuk melakukan syiar Islam dan pendidikan-pendidikan keagamaan untuk memperkuat akidah dari orang-orang di daerah tertentu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari organisasi pengelola zakat yang memiliki program unggulan di bidang dakwah. Ada satu lagi sih yang di bidang dakwah juga, itu ada PPPA Darul Quran yang sangat identik dengan rumah tahfiznya. Teman-teman pasti memahami hal ini, termasuk juga DT Peduli yang didirikan oleh Ustadz Abdullah Jimnastiar ya. Ini keduanya juga memiliki kekhasan atau memiliki needs yang sangat spesifik, yaitu identik dengan program-program dakwah, pesantrennya, rumah tahfiznya, kemudian dai-dainya. Itu adalah contoh-contoh dari program dakwah yang menjadi unggulan dari organisasi pengelola zakat yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat, prosentasenya sama, 19% lembaga organisasi pengelola zakat yang menjadikan program ini menjadi program unggulan, yaitu program kesehatan. Nah, ini menjadi program unggulan dari sebuah organisasi pengelola zakat. Contohnya apa? Kesehatan. Banyak ya teman-teman tentu melihat organisasi-organisasi pengelola zakat yang memiliki layanan ambulan gratis di mana-mana. Bahkan yang saya tahu ya, yang dekat di Jakarta itu ada Inisiatif Zakat Indonesia. Mereka memiliki layanan ambulan 24 jam dengan nomor yang bisa di calling 24 jam juga. Jadi memiliki coverage area yang cukup luas dan kecepatan respon yang sangat luar biasa. Nah, itu yang dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Lain itu, Inisiatif Zakat Indonesia juga memiliki rumah singgah pasien di beberapa rumah sakit mayor di Indonesia seperti RSCM. Kemudian Inisiatif Zakat Indonesia juga memiliki program kesehatan di bidang sarana cuci darah tuh buat orang-orang yang memiliki penyakit ginjal. Itu mereka punya dan mereka unggul dalam program itu. Kemudian ada juga Dompet Duafa yang memiliki rumah sehat terpadu. Jadi bukan rumah sakit, tapi mereka menyebutnya rumah sehat. Ini layak ke rumah sakit, besar sekali dan memiliki layanan yang sangat lengkap dan juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga Lasnas, Lembaga Manajemen Infak yang ada di Surabaya. Mereka memiliki rumah Cukagi. Cukagi itu adalah rumah cuci kaki dan gigi. Jadi ini adalah rumah yang bukan pelayanan ini ya, responsif, tapi ini adalah merupakan edukasi atau layanan-layanan kesehatan yang bersifat preventif untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat yang ada di Surabaya. Ini juga unggul dan memiliki kekhasan dari lembaga zakat LMI. Kemudian dari Darul Tauhid Peduli juga memiliki program kesehatan Peduli Kesehatan. Nah, ini layanan-layanan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat-masyarakat prasejahtera yang kesulitan memiliki akses pada layanan-layanan kesehatan yang ada di daerah-daerah tertentu. Kemudian di posisi kelima, ada sebanyak 18% organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki fokus atau program unggulan di sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi. Ini menarik banget sih, karena banyak organisasi-organisasi pengelola zakat yang memiliki program-program pemberdayaan ekonomi yang keren-keren. Saya sebutin satu contoh ya, misalkan Desa Berdaya yang dikampanyekan oleh salah satu organisasi pengelola zakat, yaitu Rumah Zakat yang memiliki base di Bandung. Itu mengelola ribuan desa yang ada di Indonesia dan melakukan pemberdayaan ekonomi. Ada juga Lembaga Zakat Al-Azhar yang memiliki program pemberdayaan tani yang itu mampu menghasilkan sekian puluh ribu ton dalam sekali panen. Dengan teknologi terkini mampu melakukan 2 kali panen dalam 1 tahun, dan itu meningkatkan perekonomian dari petani-petani tersebut karena mempersingkat jalur distribusi yang biasanya terpotong karena banyak pemain. Nah, di program ini mampu meningkatkan perekonomian dari petani. Kemudian ada juga yang melakukan program-program pembinaan UMKM gitu ya.
Di daerah-daerah seperti DSM Bali, kemudian Dasi NTB itu memiliki desa-desa binaan di daerah masing-masing dan mampu membantu perekonomian warga yang kurang mampu di sana sehingga bisa lebih produktif lagi dan meningkatkan income-nya. Ada juga lembaga amil zakat Harfa, Harapan Duafa yang ada di Banten. Mereka masuk pemberdayaan ekonomi tapi melalui isu kesehatan, memperbaiki sanitasinya. Setelah sanitasinya baik, kesehatannya membaik, baru diajarkan berkebun di lingkungan sekitarnya dan hasil kebunnya dijual ke pasar, dan itu membantu perekonomian sehingga pendidikannya juga otomatis meningkat dengan perekonomian yang meningkat itu tadi. Nah, itulah kira-kira ada 5 sektor program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan yang hari ini digeluti oleh organisasi pengelola zakat di ekosistem gerakan zakat di Indonesia. Jadi setiap lembaga, setiap organisasi memiliki kekhasannya masing-masing berdasarkan yang tadi sudah saya ceritakan. Oke, makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Gak panjang kan? Singkat, cuma beberapa menit aja. Mudah-mudahan jadi pahala buat teman-teman yang nonton. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya punya satu pertanyaan yang teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, kalau teman-teman adalah muzaki, orang yang berzakat melalui organisasi pengelola zakat ya, menurut teman-teman sebaiknya dana zakat itu disalurkan melalui program apa sih? Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, atau sosial kemanusiaan? Yang mana yang menurut teman-teman paling penting untuk dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau nggak suka, klik tombol dislike 2 kali. Jadi nanti otomatis unlike gitu ya. Nah, teman-teman silakan follow Instagram Forum Zakat, di search aja @forumzakat, itu ada di Instagram Forum Zakat. Oke, kita jumpa di video selanjutnya, video kelima. Kita akan bahas tentang tema apa ya, saya agak lupa ya, nantilah. Notifikasinya kan sudah dinyalain, nanti teman-teman akan dapat pemberitahuannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.